Lo tau gak sih, kalau kekerasan terhadap perempuan tuh masih marak loh terjadi di Indonesia? Iya bener banget tuh, apalagi di Indonesia. Bener banget. Kalau yang dari gue tahu sih, jenis-jenis kekerasan tuh ada banyak loh macamnya. Mulai dari kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam hubungan, dan masih banyak lagi gak sih? Nah iya bener banget tuh Tir, pada dasarnya kekerasan ini jenisnya banyak banget loh. Kalau kita mau bicara soal formalnya nih, pasal 1 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu menyatakan bahwa pada dasarnya bahkan bisa dibagi jadi dua gitu loh Tir. Kayak dari mulai perempuan itu lahir sampai dia dewasa, bisa banyak banget yang terjadi. Misalkan nih contohnya adalah tindakan, misalkan ancaman, terus tradisi-tradisi yang salah terhadap perempuan, kebiasaan seksual yang salah terhadap perempuan, atau juga yang paling sering banget tuh intimidasi di lingkungan pribadi. Nah, balik lagi nih, kenapa ya ini terjadi? Terus gimana dampaknya? Di sini kita udah minta pendapat netizen mengenai kekerasan terhadap perempuan, terutama menurut mereka, apa sih penyebabnya dan apa aja dampaknya? Di sini gue ada yang bilang nih, kalau pemikiran dari dulu, kalau laki-laki itu dominan, jadi cewek nggak boleh ngelawan. Terus ada juga nih, katanya perempuan tuh dianggap fragile karena laki-laki nganggap diri mereka lebih superior. Di sini juga ada yang bilang kalau perempuan sering dianggap lemah, terutama di dalam rumah. Perempuan dianggap harus selalu manut kepada laki-laki, terutama suaminya. Dan katanya mau disakitin kayak gimana pun juga sama suami, harus sabar, karena itu bagian dari ibadah. Kalau menurut gue salah satu faktornya karena edukasi sih. Masih banyak banget laki-laki yang melecehkan tubuh perempuan atas dasar tubuhnya itu sendiri yang mengundang. Bahkan ya, sesama perempuannya masih suka menyalin korban. Di sini juga ada yang menyebutkan karena perempuan dianggap lemah buat ngelawan. Di sini juga nih berpendapat kalau misalkan itu semua tuh karena konstruksi masyarakat tentang gender, tentang peran, stigma atau stereotype yang menempatkan wanita dalam posisi yang subordinat. Ada juga yang menyebutkan kalau dampaknya itu banyak banget, apalagi terhadap kesehatan mental. Bisa jadi dia trauma karena pernah ada yang melakukan kekerasan ke dia, sampai dia takut untuk bertemu orang banyak dan lain-lainnya. Nah. Oh iya, kekerasan terhadap perempuan juga bukan cuma laki-laki ya. Masih ada juga kita yang sesama perempuan dapat kekerasan juga. Selain itu, jangka panjang itu bisa jadi trauma atau bahkan trust issues yang berkepanjangan. Di sini juga dikatakan kalau si pelaku menganggap perempuan tuh lemah dan bawah. Kadang juga karena si pelaku jiwanya terganggu, dampaknya luka fisik dan trauma. Nah ini ada yang berpendapat juga nih, katanya cuma satu kalimat doang, budaya patriarki. Nah katanya tuh budaya patriarki itu menyebabkan apa sih? Jadi bagi laki-laki tuh emosi itu terkumpul, kesal, frustasi, dan pas dia melihat wanita yang dianggap lebih lemah, itu tuh menjadi sebuah pelampiasan gitu loh Tir. Dan dampaknya juga korban yang pasti akan trauma dan korban bakal inget terus kejadian kekerasan itu. Ada juga yang berpendapat hukum Indonesia tuh belum berpihak kepada perempuan. Jadi kalau menurut pandangan netizen, kebanyakan bilang ya, kalau misalkan kekerasan terhadap perempuan itu jadi karena adanya anggapan bahwa perempuan itu lebih lemah ya tuh. Iya, jadi tadi banyak yang berpendapat bahwa perempuan itu masih dianggap sebagai sosok inferior dalam masyarakat dan itu dijadikan sebagai pembenaran untuk mendominasi atau bahkan merendahkan perempuan dan berakhir dengan kekerasan terhadap perempuan. Soal dampak, nah itu banyak banget yang bilang kalau misalkan pada dasarnya yang perempuan rasakan itu dibagi dua, yaitu segi fisik dan segi psikis. Kalau segi fisik itu biasanya berupa luka di badan, namun yang parah lagi adalah segi psikis, yaitu adanya trauma yang mendalam. Betul banget nih, kekerasan terhadap perempuan berdampak pada banyak aspek dalam kehidupan korbannya, khususnya psikologis. Kalau kalian pernah baca nih, ada novel berjudul Room, dan di sana dijelaskan kalau dampak dari kekerasan terhadap perempuan itu, korbannya jadi susah untuk bersosialisasi di masyarakat, tidak mudah mengendalikan amarah, dan mengalami stres setelah kejadian traumatis yang dialaminya. Korbannya bisa kurang percaya diri, dan juga menghambat kemampuan perempuan pada dasarnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi sebenarnya pendapat netizen itu sudah lumayan luas banget sih, Fir. Kalau penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor nih, mulai dari faktor sejarah sampai faktor sosial. Ini karena tindak kekerasan terhadap perempuan itu masalah yang interdisipliner, yang menyangkut banyak aspek. Misalnya, ketimpangan gender yang disebabkan oleh sejarah budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan, di mana laki-laki dianggap lebih superior dibanding perempuan. Terus tadi juga banyak nih yang mungkin soal budaya patriarki. Nih, bagi yang belum tahu ya, patriarki itu adalah sistem sosial di mana laki-laki menjadi pemegang kekuasaan utama.
Sistem patriarki dapat ditemukan dalam berbagai macam kegiatan, contohnya politik, otoritas moral, hak sosial, bahkan sampai sekecil keluarga gitu loh. Kalau contohnya keluarga ini yang paling gampang, si laki-laki atau ayahnya ini masih memiliki kekuasaan di atas istrinya sebagai wanita, anak, dan harta benda. Nah, karena sistemnya kayak gini, laki-laki seringkali menyalahgunakan kekuasaannya dan melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan yang mereka anggap lebih lemah daripada mereka. Nah, parahnya lagi Tir, nggak cuma itu doang. Belum ada nih hukum yang dapat mengakomodir korban perempuan. Jadi ya biasanya penyelesaian masalah melalui kekerasan terhadap perempuan itu nggak selesai-selesai, dan ini masih banyak di Indonesia gitu. Jadi seharusnya ya, menurut gue sih, harusnya ada tuh aturan khusus yang tidak memihak, terus juga melindungi korban secara optimal. Selain itu, dari segi penegak hukum, itu memang harus benar-benar menindak tegas kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Dan itu sebenarnya tujuannya untuk mencegah supaya kedepannya nggak ada lagi nih kekerasan terhadap perempuan. Oh, jadi dampak kekerasan terhadap perempuan itu signifikan banget ya dalam kehidupan korbannya. Nah, kan sekarang kita pada tahu nih, penyebab kekerasan terhadap perempuan itu masih besar banget dan posisi perempuan itu masih rentan sekitar kita. Maka seharusnya kekerasan ini bisa diminimalisir nggak sih, Tir? Nah iya, maka dari itu, mari kita sama-sama bergerak dan meningkatkan kesadaran bersama atas isu kekerasan terhadap perempuan ini melalui kampanye gerakan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Bener banget tuh. Dan kalau kalian masih penasaran tentang kaitannya kekerasan dan hukum yang berlaku, pantengin aja terus sosial media 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan BEM FKUI 2020. Mungkin segini aja teman-teman yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Thank you for watching. See you on the next video. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Bye-bye.